Assalamualaikum WRWB. Selamat datang di channel Jalan Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Jalan Hidayah yang saya hormati, sekarang informasi apapun mudah diakses melalui dunia maya, tentunya ada informasi yang positif maupun negatif. Namun kita harus bijak dalam menggunakan dunia maya supaya kita tidak terkena masalah. Pada video kali ini kita akan menjelaskan bijak dalam penggunaan dunia maya. Simak videonya sampai selesai supaya kalian tidak salah paham. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa cawe subscribe yali. Saat ini kita hidup di masa di mana semua informasi dengan begitu mudahnya didapatkan. Kalau dulu ingin tahu informasi tertentu, kita harus membeli majalah, koran, atau buku. Sekarang tanpa harus mengeluarkan uang, informasi berseliweran di media sosial yang kita miliki. Tidak perlu repot untuk mendapatkan informasi pada masa sekarang. Tinggal klik kata kunci di Google. Seluruh informasi yang berkaitan akan disajikan kepada kita. Tidak hanya mencari informasi yang dimudahkan, menyampaikan informasi juga sangat mudah. Jika kita ingin mengabarkan kepada keluarga atau teman terkait kondisi kita sekarang, cukup buka media sosial dan ceritakan tentang bagaimana keadaan kita sekarang. Tidak butuh waktu lama. Semua keluarga dan teman yang berinteraksi dengan kita di media sosial akan mengetahui kondisi kita. Kemudahan mendapatkan dan menyampaikan informasi ini harus dikelola sebaik mungkin agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sama-sama diketahui, tidak semua informasi yang ada di internet itu benar. Teliti dan bersikap kritislah terhadap informasi yang tersebar luas di internet. Apalagi bila informasi itu berkaitan dengan nama baik seseorang. Jangan sampai kita termakan berita yang tidak benar, alias hoaks. Media sosial saat ini menjadi salah satu rujukan dalam belajar Islam. Ada banyak kajian keagamaan yang bisa diakses di media sosial. Para pendakwah masa sekarang pun sudah banyak yang terampil di media sosial. Setiap mengisi kajian atau ceramah, mereka selalu mendokumentasikan dalam bentuk video, kemudian diunggah di media sosial. Kelebihannya, jangkauan pendengarnya semakin luas. Tidak hanya terbatas orang yang ada di masjid. Artinya, ajaklah manusia kepada jalan Tuhan MU dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Surat An-Nahl ayat 125. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menjelaskan. Artinya, ayat ini turun di Mekah pada waktu perang dengan orang Quraisy. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajak orang kepada agama dan syariat Allah dengan cara yang lembut dan lunak, bukan dengan cara yang kasar dan keras. Bayangkan, dalam kondisi perang saja, Allah masih memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran Islam dengan lemah lembut dan tidak menggunakan cara kekerasan. Apalagi dalam situasi damai.
Masyarakat kita saat ini hidup dalam kondisi rukun dan tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan. Sebagai pendakwah, mestinya kondisi rukun ini harus tetap dijaga. Makanya, konten dakwah yang kita sebarluaskan di media sosial, usahakan tidak menyulut emosi orang yang berujung pada kekecauan dan kekerasan. Karena jejak digital itu abadi, susah dihilangkan. Berpikirlah semaksimal mungkin sebelum kita mengupload konten di media sosial. Apalagi bila konten itu berkaitan dengan masalah agama. Pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah sesuai dengan ajaran yang disampaikan para ulama, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam Islam. Selain konten, yang perlu diperhatikan adalah dampak dari konten yang kita sebarluaskan. Sebarkanlah informasi yang baik dan juga memiliki pada dampak kebaikan. Meskipun informasinya benar, tapi kalau kita sebarkan nanti akan memicu kesalahpahaman dan keributan. Alangkah baiknya informasi itu kita tahan dulu. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar mengingatkan. Artinya, hendaklah setiap orang menjaga lisannya pada pembicaraan apapun, kecuali bila dipastikan ada kemaslahatannya. Namun jika bimbang, antara meninggalkan dan mengucapkannya sama-sama ada maslahahnya, disunahkan tetap diam, tidak berkata apapun. Sebab terkadang perkataan biasa bisa berimplikasi pada keharaman dan makruh. Bahkan hal seperti ini banyak terjadi. Masih dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi mengutip pernyataan Imam Asy-Syafi'i terkait pentingnya menjaga kata. Artinya, apabila kalian hendak bicara, berpikirlah sebelumnya. Jika ada kemaslahatan pada ucapan tersebut, bicaralah. Andaikan kalian ragu, lebih baik tidak bicara sampai ditemukan kemaslahatannya. Sebagai penutup, menyampaikan kebaikan ataupun ajaran agama seluas-luasnya adalah perbuatan yang sangat terpuji dan dianjurkan dalam agama. Tapi kita juga harus ingat, ajaran agama juga harus disampaikan dengan cara yang baik dan bijak. Apalagi di media sosial yang sangat rentan disalahpahami. Sampaikan dan sebarluaskanlah konten yang maslahatnya sudah jelas. Kalau memang masih diragukan, lebih baik ditunda dan ditahan dulu, agar tidak menimbulkan kemudaratan.